Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurfadilah dari SDN 247 Sukapura. Kali ini saya akan menjelaskan strategi mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam upaya mewujudkan pendidikan yang berpihak pada murid. Ki Hajar Dewantara berpendapat bahwa pendidikan merupakan upaya menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Menuntun dalam proses pendidikan dapat diartikan membimbing peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan, yaitu menjadi manusia yang berkarakter dan cerdas dalam bernalar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara tersebut, maka peserta didik dalam pendidikan memiliki kedudukan yang istimewa. Di sini saya menyimpulkannya menjadi 3 poin. Peserta didik lahir dengan potensi yang sudah dimiliki. Maka peserta didik tidak diibaratkan seperti kertas kosong, namun peserta didik diibaratkan kertas yang sudah memiliki sketsa yang perlu ditebalkan untuk menjadi sebuah gambar yang indah. Kedua, peserta didik bukan objek pendidikan yang pasif. Peserta didik dianggap sebagai subjek pendidikan yang akan mengonstruksi pengetahuannya melalui pengalaman yang akan dia alami dalam pembelajaran. Ketiga, peserta didik terikat dengan kodrat keadaan, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan harus sesuai dengan keadaan lingkungan tempat tinggal peserta didik, sehingga peserta didik pun mampu memberikan kontribusi positif dalam memanfaatkan sumber daya di lingkungannya. Pendidikan juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Jika saat ini peserta didik sudah memasuki era Society 5.0, maka peserta didik harus disiapkan untuk menjadi manusia yang dapat memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidupnya kelak. Langkah nyata yang dapat diambil dalam dunia pendidikan adalah menganggap bahwa teknologi itu bukanlah hal yang tabu untuk digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya adalah kedudukan guru dalam pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru berperan sebagai contoh, lalu pembangun semangat, dan pemberi dorongan, yang dalam bahasa beliau dikatakan ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tuturi handayani. Maka peran guru dalam pendidikan di sini adalah sebagai pemimpin yang senantiasa mengarahkan, membimbing peserta didik untuk menjadi lebih baik. Lalu, sebagai teladan untuk memberikan contoh yang baik. Ada istilah, murid itu dapat meniru apa yang dia lihat. Maka di sini, guru harus memberikan contoh yang baik. Lalu sebagai motivator, artinya guru harus memberikan motivasi kepada peserta didik untuk terus mengembangkan potensi yang dia miliki. Dan yang terakhir adalah sebagai fasilitator. Fasilitator di sini maksudnya adalah memberikan akses kepada peserta didik untuk terus berkembang, tumbuh, menunjukkan potensi-potensi yang dia miliki. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pembelajaran di sekolah saya di SDN 247 Sukapura. Yang pertama, melaksanakan program sekolah yang bertujuan untuk menanamkan karakter melalui budaya positif yang terintegrasi dalam pembelajaran di kelas dan dalam interaksi selama di sekolah. Contoh nyatanya adalah dengan melaksanakan pembiasaan 5S, senyum, salam, sopan, sapa, dan santun. Dan tentunya pembiasaan baik ini dilakukan oleh semua warga sekolah. Kedua, melaksanakan program sekolah yang melibatkan guru sebagai teladan dan peserta didik berpartisipasi aktif di dalamnya. Salah satu contohnya adalah di sekolah saya ada program di mana setiap hari Jumat siswa melakukan ceramah selama 5 menit. Lalu, setiap hari Rabu, siswa melakukan kegiatan mendongeng di hadapan teman-temannya. Dalam kegiatan ini, yang terlibat itu tidak hanya siswa. Siswa diberi jadwal, begitupun guru diberi jadwal. Guru memberikan contoh ceramah, kemudian diikuti oleh siswa yang berceramah. Guru memberikan contoh mendongeng, kemudian siswa pun ikut mendongeng di hadapan teman-temannya. Yang ketiga, mengembangkan minat dan bakat peserta didik dalam berbagai kegiatan yang dilakukan secara rutin, secara harian, mingguan, bulanan, atau jangka panjang. Salah satunya adalah melalui program ekstrakurikuler yang dapat mewadahi minat dan bakat siswa, baik dalam bidang akademik,
seni, olahraga, ataupun mengangkat kearifan lokal seperti silat dan karawitan juga angklung. Yang keempat adalah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan student center. Guru melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk mengetahui kompetensi siswa, minat dan bakat, juga gaya belajar siswa. Yang selanjutnya, hal tersebut menjadi acuan bagi guru untuk melaksanakan pembelajaran selanjutnya di kelas. Dalam penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tentunya saya memiliki beberapa tantangan. Saya membagi tantangan itu menjadi dua. Tantangan yang bersifat internal yang berasal dari dalam diri saya sendiri, dan bersifat eksternal yang berasal dari luar diri saya. Yang pertama yang bersifat internal, yaitu menurunnya semangat untuk melaksanakan pembelajaran yang bersifat student center dan berdiferensiasi, sehingga muncul keinginan untuk melaksanakan pembelajaran yang mementingkan capaian pembelajaran dalam bentuk angka, dan menginginkan peserta didik memperoleh kemampuan yang sama tanpa mempedulikan keunikan masing-masing. Adapun tantangan yang kedua yang bersifat eksternal. Yang pertama, tidak mendapatkan dukungan dari rekan untuk melaksanakan pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan yang kedua adalah perbedaan pola mendidik dengan keluarga atau orang tua peserta didik di rumah, menyebabkan tujuan pembelajaran pun menjadi sulit untuk dicapai. Setelah mengidentifikasi tantangan-tantangan yang saya alami, saya dapat menemukan solusi. Yang pertama, untuk faktor internal, saya harus segera mengupgrade semangat, komitmen, dan kompetensi saya dengan cara berdiskusi dengan rekan atau bergabung dengan komunitas yang memiliki dampak positif. Adapun untuk faktor eksternal adalah yang harus saya lakukan, berusaha untuk terus berkomunikasi dan berkolaborasi dengan rekan, juga orang tua peserta didik, lalu percaya diri dalam mengemukakan gagasan, dan tidak berkecil hati ketika kurang mendapatkan dukungan. Dari beberapa hal yang sudah saya jelaskan sebelumnya, saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan adalah proses yang akan dijalani oleh setiap manusia sampai akhir hayatnya. Pendidikan berperan penting untuk mewujudkan manusia yang berkualitas secara lahir dan batin, secara individu dan kelompok, serta sebagai makhluk yang senantiasa berdampingan dengan alam tempat hidupnya. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.